Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 8 Maret 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kematian yang Malang. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 16 ayat 6 sampai dengan ke-7. Besar kecil akan mati di negeri ini. Mereka tidak akan dikuburkan dan tidak ada orang yang meratapi mereka. Tidak ada orang yang akan menoreh-noreh diri dan yang akan menggundul kepala karena mereka. Tidak ada orang yang akan memecah-mecah roti bagi orang yang berkabung untuk menghibur dia karena kematian itu. Bahkan tidak ada orang yang akan memberi dia minum dari piala penghiburan oleh karena kematian ayah atau ibunya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami membaca kedua ayat adalah kisah tentang kematian yang malang. Biarlah hidup kami mengalami kematian tidak seperti yang terjadi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kematian yang malang. Kalau berbicara kematian saja semua orang sudah takut. Apa yang dimaksud dengan kematian yang malang? Adalah kematian yang memang tidak ditangisi. Kematian yang memang tidak diperdulikan oleh orang lain. Atau bahkan kalau orang punya hati yang ingin membalas kematian orang-orang yang buruk, kematian orang-orang yang hidupnya tidak memiliki kebaikan, bahkan melakukan banyak keburukan, adalah kematian yang diharapkan. Bahkan tatkala biasanya seseorang membenci orang lain karena satu dan lain hal, seringkali secara tidak sadar dan insting melakukan doa agar orang tersebut cepat-cepat mati, agar orang tersebut mengalami musibah, agar orang-orang tersebut mengalami kecelakaan. Tentu doa-doa yang buruk ini bukanlah ajaran yang Tuhan ajarkan. Tuhan mengajarkan berdoalah. Kalau orang melakukan kejahatan, balaslah dengan kebaikan. Tapi kisah sebuah kehidupan, bagaimana orang mengalami kematian yang malang, itu benar-benar terjadi. Kematian yang malang tidak hanya berbicara tentang orang miskin setelah meninggal, lalu kemudian tidak sanggup membeli peti mati, tidak sanggup membeli tanah untuk kuburannya sendiri. Tetapi kematian yang malang adalah tatkala orang menjalani kehidupan yang diberikan anugerah oleh Allah. Lalu kehidupan tersebut tidak dipakai dengan baik-baik. Lalu kemudian digunakan untuk melawan Tuhan, digunakan untuk berbuat kejahatan, bahkan membunuh nabi, membunuh rasul, menghalangi pekerjaan Allah. Hidupnya semata-mata hanya saling menyakiti, saling merusak, saling membinasakan satu dengan yang lain. Maka boleh dikatakan orang-orang dalam kelompok ini adalah orang-orang yang mengalami kematian yang malang. Digambarkan dalam kedua ayat. Besar kecil akan mati di negeri ini. Mereka tidak akan dikuburkan dan tidak akan ada orang yang meratapi mereka. Tidak ada orang yang akan menoreh-noreh diri dan yang akan menggundul kepala karena mereka. Tidak ada orang yang akan memecah-mecahkan roti bagi orang yang berkabung untuk menghiburkan dia karena kematian itu. Bahkan tidak ada orang yang akan memberi dia minum dari piala penghiburan oleh karena kematian ayah atau ibunya. Gambaran ini dalam pasal 16 dari ayat pertama sampai seluruh pasal 16 diberikan tema oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Hukuman Allah atas bangsa itu. Apakah Allah kejam? Tidak. Allah hanya menjalankan segala sesuatu yang menjadi dampak di mana tatkala manusia melawan, melanggar, itulah yang terjadi. Kalau kita berbicara tentang orang yang melanggar, bukankah sama dengan peraturan lalu lintas? Belok kiri itu jalan, jangan belok kanan adalah jurang. Tapi orang tersebut kemudian memilih jalan masuk jurang. Itu kemalangan yang dipilihnya sendiri. Tatkala manusia dipanggil oleh Tuhan, hiduplah dalam jalan Tuhan, taatlah kepada perintahnya, hiduplah dalam kebenaran, jauhi perbuatan kebusukan, keburukan, kejahatan. Tetapi lakukanlah semua yang baik. Tetapi manusia justru melakukan segala sesuatu yang sebaliknya daripada diperintahkan oleh Allah. Orang-orang jahat, kalau kita melihat dalam seluruh sejarah dunia, dalam peperangan, bahkan ada raja atau presiden yang ditangkap oleh rakyatnya, dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Mengapa? Karena sewaktu menjabat, sewaktu dia memimpin, memiliki kuasa, dia sewenang-wenang, dia menindas rakyatnya, bahkan membunuh rakyatnya sendiri. Dia hanya memperkaya dirinya sendiri, bukan memikirkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat, tidak memperdulikan rakyat-rakyat yang tertindas, sehingga kematiannya akan menghadapi kematian yang malang.
Dan peristiwa-peristiwa seperti demikian sangat banyak sekali terjadi. Mereka dikucilkan bahkan di pulau tertentu, di penjara, dan penjaranya, kematiannya disyukuri oleh orang-orang yang tersakiti. Sahabat, seperjalanannya dikasih Tuhan, setiap kita padanya akan mengalami kematian yang malang. Tidak perlu kematian lalu karena kita kaya diagung-agungkan. Banyak kematian orang-orang yang kaya sesungguhnya karena kekayaan yang ditinggalkannya masih punya pengaruh. Namun sesungguhnya kalau orang kaya hidupnya tidak baik-baik, menekan, atau bahkan kehidupan kita sekalipun kita tidak kaya, kita menjadi miskin karena kemalasan kita. Itu pun juga kematian yang malang. Orang kaya bisa mati dalam kemalangan, orang miskin bisa mati dalam kemalangan. Orang cerdas bisa mati dalam kemalangan karena kecerdasannya tidak dipakai dengan baik. Tetapi orang yang bodoh karena tidak mau belajar, dia pun mati dalam kemalangannya. Tetapi kemalangan yang paling besar dan dahsyat adalah tatkala kita hidup selama hidup yang menjadi anugerah yang sudah Tuhan beri kepada kita. Kita tidak gunakan dengan baik-baik. Kita menjadi ayah, ayah yang kejam. Kita menjadi suami, suami yang kasar. Kita menjadi istri yang tidak menjalankan tanggung jawab. Kita menjadi mertua, mertua yang menakutkan menantu. Kita menjadi menantu yang tidak mengasihi mertua. Kita menjadi majikan yang tidak memikirkan kehidupan dan kesejahteraan daripada pegawainya. Kita menjadi pegawai, tidak memperdulikan pekerjaan, hanya bekerja sebagaimana yang bekerja, bahkan mencari keuntungan, mencuri. Maka seluruh kehidupan yang dilakukan dengan tanpa kehidupan yang baik akan berakhir dengan kematian yang malang. Sahabat seperjalanan, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, saya melihat banyak jemaat yang kemudian dalam proses meninggalnya, ada yang dengan damai sejahtera, dengan siap hati, aku akan pulang ke rumah Bapa. Ada yang meronta-ronta, kemudian memarahi Allah, kemudian berkeluh kesah secara luar biasa, sampai matinya pun dia mati dalam ketakutan. Mengapa demikian? Karena kehidupannya, selama hidupnya seringkali dia tidak punya iman yang teguh dan kuat, tidak baik-baik menjalankan kehidupan. Orang yang berserah kepada Allah dalam hidupnya, dia akan jalani kehidupan dengan baik. Pada saat dia akan menghadapi maut dan kematian, dia akan dengan siap hati, karena kematian bukanlah pintu kegelapan. Kematian adalah justru pintu yang terbuka untuk menghadapi terang yang agung dan mulia, yaitu terang yang berasal dari kemuliaan Allah. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, mari kita berjuang. Kalau Tuhan masih memberikan nafas hidup, anugerah kehidupan kepada kita, mari kita gunakan dengan baik-baik. Jangan sampai karena perbuatan buruk selama hidup kita yang dilakukan, kita menghadapi kematian yang malang. Biarlah kita akan mati di dalam damai sejahtera. Mengapa demikian? Karena kita menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita tidak sempurna, kita penuh dengan kekurangan. Namun kita terus berjuang menjadi orang-orang yang dari hari ke hari terus memperbaiki diri menjadi semakin baik dan semakin baik lagi. Sehingga tatkala kematian menjemput kita, kita tidak mengalami kematian yang malang, tetapi kematian di dalam damai sejahtera, karena hidup kita sudah kita jalani, sudah kita lakoni, sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sehingga sewaktu kita dipanggil oleh Allah, kita sudah dengan siap hati. Kenapa kita siap hati? Karena kita sudah melakukan seluruhnya dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Jadikan hidupmu, hidup kami masing-masing hidup yang baik, sehingga kami tidak menghadapi kematian yang malang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.